Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Tri Aji KJ Official. Mungkin pada bingung nih, kok yang muncul perempuan ya? Kemana Kang Tri Ajinya? Ada kok Kang Tri Ajinya. Cuma spesial untuk episode kali ini, kita akan menceritakan kisah mistis dari pendaki wanita yang melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via Purwosari. Nah, biar lebih afdol, perempuan juga nih yang bacainnya. Cerita ini datang dari penulis masih sama dengan penulis yang sebelumnya, yaitu Kang Lutfidi Setiawan. Nah, mungkin langsung aja kita bacain ceritanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berawal dari liburan semester, kami satu kelompok ada aku, Nia, Maya, Fajar, Agus, Herman, dan Aldi. Mereka adalah remaja yang gemar melakukan kegiatan pendakian. Kecuali aku masih awam dalam hal pendakian. Pendakian kali ini adalah pendakian kedua bagiku setelah sebelumnya aku mendaki ke Gunung Penanggungan yang tingginya mencapai kurang lebih 1500 mdpl. Hari Jumat pagi, kami berkumpul di kosan Fajar untuk membahas dan mempersiapkan pendakian keesokan harinya. Dari menentukan jalur hingga menyewa peralatan yang belum lengkap. Setelah lama kami berdiskusi, akhirnya kami putuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Purwosari dan turun via jalur Lawang. Karena kata Fajar, kalau mendaki via Purwosari, melihat banyaknya peninggalan Majapahit di masa lampau. Singkat cerita, karena hari sudah mulai sore, kami pun pulang ke rumah masing-masing dan malam harinya aku browsing di internet mencari artikel yang membahas tentang pentangan di Gunung Arjuno dan aku menemukan salah satu artikel yaitu dilarang mendaki dengan jumlah yang ganjil. Singkat cerita, keesokan harinya kami berkumpul di kampus dan berencana berangkat bareng dari kampus dengan menaiki kendaraan umum. Pada saat kami berkumpul di kampus, aku mendapat telepon dari Agus dan memberi kabar bahwa hari itu Agus tidak bisa ikut karena ada keperluan yang benar-benar mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Aku memberitahu Fajar tentang itu dan Fajar sedikit kesal mendengarnya. Hingga akhirnya Fajar memutuskan untuk berangkat berlima. Mengingat artikel yang aku baca semalam bahwa mendaki ke Gunung Arjuna tidak boleh ganjil, aku pun bilang ke Fajar, "Jar, apa nggak sebaiknya ditunda aja pendakiannya?" "Memang kenapa ditunda?" kata jawab Fajar dengan sedikit kesal. Aku sedikit bingung menjawabnya dan enggan jujur karena takut dibilang penakut. Kan nggak enak sama Agus, lagian kita kan berlima, nggak apa-apa. Ganjil? Enggak, kita tetap harus berangkat hari ini juga. Kita sudah terlanjur menyewa peralatan loh. Lagian kamu aja percaya sama hal gituan, jawab Fajar yang masih kesal. Mendengar perkataan Fajar itu, kami pun menurut dan berangkat hari itu juga. Sehabis zuhur, kami berangkat dari Surabaya menuju pos pendaftaran Gunung Arjuno via Purwosari dengan menggunakan angkutan umum. Kami sampai di base camp pada pukul 2 siang. Kemudian Fajar mengurus pendaftaran. Setelah selesai, kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah saat perjalanan tadi. Kurang lebih 30 menit kami istirahat, kami mulai perjalanan dan tak lupa berdoa. Berjalan santai, waktu itu jalannya masih lumayan landai dan dikelilingi pohon pinus. Di pohon pinus itu tiba-tiba aku merasa cemas. Aku seperti merasakan ada hawa negatif di sekitar situ. Dalam hatiku, mungkin ini hanya perasaanku gara-gara aku baca artikel semalam. Aku terus berjalan dan berdekatan dengan Maya hingga sampai kami di pos 1. Di situ terdapat sebuah pondok dan semacam bangunan yang berbentuk naga. Kami pun istirahat sebentar di situ karena waktu itu aku merasa sedikit kelelahan. Lalu dari bawah aku melihat ada satu orang pendaki wanita yang sedang naik. Wanita itu mengenakan kemeja hitam putih dan memakai ransel berwarna hijau pupus.
Ketika wanita itu berjalan melewati pos 1, wanita itu sempat tersenyum kepadaku. Seakan dia sedang menyapaku dan aku pun membalasnya dengan senyum. Tapi anehnya teman-temanku tidak ada yang merespon. Bahkan melihat pun tidak. Mereka malah asyik mengobrol satu sama lain. Kemudian Fajar mengajak untuk segera melanjutkan perjalanan karena mengingat waktu sudah semakin sore. Ketika kami mulai beranjak berdiri, aku bilang pada teman-temanku, "Ayo kita susul satu orang tadi sekalian kita ajak bareng berjalan." Mendengar perkataanku itu, teman-temanku terlihat heran. Kemudian Maya bertanya kepadaku, "Orang yang mana Mbak Nia?" "Mbak-mbaknya yang tadi naik sendirian," jawabku sambil menunjuk ke arah jalur pendakian. "Loh, memangnya tadi ada orang toh?" tanya Maya kepadaku. "Ada tadi, kalian sih pada sibuk ngobrol," jawabku sambil meyakinkan teman-temanku. Lalu kami lanjut berjalan dan sedikit mempercepat jalannya agar bertemu dengan pendaki wanita yang kuceritakan itu. Jauh berjalan, kami tidak juga menemukan dan melihat pendaki wanita tadi hingga sampailah kami di pos 2. Setelah sampai di pos 2, Fajar bertanya kepadaku, "Mana Nia? Gak ada orang sama sekali di sini kok. Kok cepet banget ya jalannya? Padahal tadi belum lama dia jalan terus. Kita juga jalan," jawabku dengan heran. Dalam hati aku berkata, apa mungkin dia udah jalan jauh di depan ya? Di pos 2 kami tidak istirahat lama, kurang lebih hanya 10 menit, lalu kami lanjut berjalan menuju ke pos 3 yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kurang lebih 15 menit berjalan, lalu kami sampai di pos 3. Di pos 3 aku melihat ada sebuah bangunan yang bertuliskan Eyang Sakri. Karena hari sudah mulai petang, kami memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil memakan cemilan. Ketika mereka sedang asik makan cemilan, tiba-tiba kami dikejutkan oleh pendaki wanita yang tadi. Wanita itu terlihat berjalan dari bawah dan baru sampai di pos 3 tempat kami beristirahat. Melihat itu, aku sangat terheran. Padahal tadi dicari gak ada, tiba-tiba sekarang baru sampai di pos 3. Lalu, kami menyapa wanita itu dan mengajaknya bergabung dan wanita itu menerima tawaran kami. Kemudian dia duduk di sebelahku. Fajar bertanya pada wanita itu, "Sendirian aja Mbak?" "Iya Mas," jawab wanita itu. "Kok berani?" tanya Fajar. "Rumahku dekat sini kok Mas, jadi terbiasa," jawab wanita itu. "Namanya siapa Mbak? Kita kenalan dulu biar akrab," tanya Fajar lagi. "Dewi," jawab wanita itu dengan singkat dan padat. Lalu aku memotong pembicaraan mereka. "Mbak yang tadi ketemu di pos 1 kan?" "Ya mungkin Mbak, saya lupa," jawab wanita itu dengan nada dingin. Lalu Fajar memotong pembicaraan kami berdua. "Oh, jadi Mbak ini yang tadi Mbak Nia lihat?" Wanita itu hanya tersenyum. Tepat jam 6 malam, kami lanjutkan perjalanan, dan wanita itu ikut berjalan bersama kami. Di dalam perjalanan, aku merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan pendaki wanita itu. Karena dari gerak-geriknya sudah berbeda, dia memilih berjalan di posisi belakang. Tapi aku tidak mau berprasangka buruk dan tetap berusaha berpikir jernih. Setelah kurang lebih 1 jam, kami berjalan sampailah kami di pos 4 yang dinamakan Eyang Semar. Melihat jarak dari pos 4 ke pos 5 tidak terlalu jauh, Fajar memutuskan untuk tidak break terlalu lama. Jadi kami hanya sekedar minum. Lanjut berjalan ke pos 5, aku berjalan di tengah-tengah bersampingan dengan Maya. Lalu, tiba-tiba aku mencium bau yang sangat wangi, seperti bunga melati. Karena mencium bau wangi itu, sontak langkah kakiku terhenti, dan spontan aku menoleh ke arah Dewi. Karena bau wangi itu bersumber tepat dari arah dia berdiri. Kemudian aku berkata, bau apa nih? Wangi banget."
jalan, teman-temanku pun ikut terhenti dan Maya yang berada di sebelahku bertanya balik, "Bau apa Mbak Nia?" Setelah pertanyaan Maya itu, bau wangi yang kucium seketika menghilang. Aku menoleh ke arah Dewi. Di situ Dewi hanya diam menatap ke bawah. Lalu Fajar memintaku untuk melupakan dan melanjutkan perjalanan.